Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang sangat umum, banyak yang jadikan quotes di Instagram, banyak yang pakai di dalam khotbah, dan banyak pakai buat encouraging others. Kalau hey, Tuhan itu punya rancangan yang indah buat kamu, memberikan hari depan, rencana buat kecelakaan, dan kawan-kawannya. Pertanyaannya, apakah benar ayat ini boleh kita pakai seperti itu? Aku berani bilang, salah. Bukan itu cara kita pakai ayat ini. Karena ayat ini nggak ngomong soal itu. Kita gali sama-sama hari ini. Pertama, kita mesti tanya dulu, ini ditulis untuk siapa? Itu kelihatan banget dari konteksnya. Ini di-address untuk bangsa Israel yang lagi di dalam pembuangan di Babilonia. Nah, sekarang berikutnya baru kita tanya, rencana seperti apa yang Tuhan maksud di sini untuk bangsa Israel? Kalau teman-teman ingin tahu lebih detail, rencana Tuhan maksud di sini itu adalah membawa bangsa Israel kembali ke tanahnya setelah selesai masa pembuangan 70 tahun. Dan ini itu akan membawa bangsa Israel untuk dengan segenap hati mereka mencari Tuhan kembali. Itu loh rencana yang dimaksud. Dan kalau kita ingin mengerti background story-nya lebih detail lagi, teman-teman bisa baca di Yeremia 25 ayat 1-12. Basically selama 23 tahun, yaitu sejak tahun ke-13 masa pemerintahan Raja Yosia, Raja di Yehuda, sampai pada hari itu, surat itu ditulis, Tuhan itu sudah memperingatkan bangsa Israel untuk bertobat, kembali percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka itu nggak mau dengar dan juga nggak mau tahu basically. Karena itu Tuhan itu marah sama mereka, karena mereka itu menyembah Allah lain dan mereka itu bikin berhala. Sebagai hukumannya, selama 70 tahun Tuhan itu akan menghukum mereka di dalam pemerintahannya Raja Babilonia. Dan basically mereka ini keluar dari tanah perjanjian, diusir. Dan Tuhan berjanji di ayat 10 di Yeremia 29 kalau Tuhan akan membawa mereka kembali jika sudah selesai. Dan ini berhubungan sangat kuat di kitab Ulangan, penggenapannya dari kitab Ulangan. Jadi ini implikasinya buat kita. Aplikasi sesungguhnya dari Yeremia 29 ayat 11 itu apa? Tuhan bisa mendatangkan kebaikan bahkan lewat hukuman sekaligus. Karena konteksnya adalah ini adalah bangsa Israel yang lagi dalam masa penghukuman. And yet Tuhan bilang, aku memberikan hari depan yang penuh harapan buat kamu. Mereka bisa kembali ke tanah perjanjian yang mereka kembali. Something good can come out of punishments from God. Aplikasi lain dari ayat ini itu apa? Yaitu kita belajar kalau Tuhan itu nggak lupa, Tuhan itu ingat dengan apa yang disampaikannya. Meskipun ditulis jauh di zamannya Musa masih hidup, di masa-masanya kitab Ulangan ditulis, and yet Tuhan masih ingat dan digenapi di zamannya mereka waktu itu. Tuhan menghukum dan Tuhan akan membawa kembali. Tuhan nggak lupa dengan yang dia janjikan. Dan yang ketiga, kita bisa belajar dari ayat ini itu apa? Kalau Tuhan itu sangat bermurah hati, God is merciful. Meskipun 23 tahun Tuhan digituin, dicuekin, bangsa Israel nggak mau denger, and yet Tuhan tetap bermurah hati karena janji yang sudah dia ucapkan, dia akan bawa mereka kembali. Ini adalah pelajaran aplikasi nyata yang bisa kita aplikasikan buat hidup kita yang tidak bertentangan dengan konteks. Sedangkan yang kita pakai sebelumnya itu bertentangan dengan konteks. Dan kenapa ini kita nggak bisa pakai untuk zamannya kita sekarang? Yaitu untuk mengatakan kalau Tuhan punya rancangan indah buat kita, bukan kecelakaan dan segala macam. Kenapa nggak boleh? Karena ini adalah janji Tuhan spesifik untuk orang tertentu, yaitu bangsa Israel, dalam konteks tertentu di masa pembuangan, masa penghukuman. Dan ada kondisi yang khusus. Jadi mereka under the old covenant. Ada janji yang memang Tuhan akan kerjakan di bangsa Israel, makanya Tuhan ngomong seperti itu. Jadi kita nggak bisa dengan gegabah langsung asal comot pakai, bilang, oh Tuhan punya rancangan indah buat kamu. Kita nggak bisa kayak gitu. That's not how we use scripture. Saranku, kalau kita pingin ngomong poin yang sama, kenapa kita nggak pakai Roma 8 ayat 28? Yaitu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Itu bagi yang terpanggil sesuai rencana Allah. Intisarinya kurang lebih sama, meskipun penekanannya berbeda. Yaitu apa? Kita mengalami banyak hal yang buruk sekalipun, Tuhan itu bisa pakai mendatangkan kebaikan. Apakah artinya Tuhan kasih masa depan yang cerah? In that sense, yes. Karena
Tuhan bisa mengerjakan kebaikan lewat yang kita mengalami hal yang buruk sekalipun. God can do something with it. Poinnya sama, tapi aplikasinya lebih tepat karena kita nggak melanggar konteks. Nah, ini bahayanya kalau misalnya kita ini tetap maksa untuk memakai Yeremia 29 ayat 11. Bahayanya di mana? Kita itu melatih diri kita dan orang lain yang mendengarkan kita ngomong itu untuk jadi anak Tuhan yang nggak ngerti cara pakai firman yang benar. Dan kita jadi nggak bertanggung jawab dengan firman Tuhan yang sudah Tuhan kasih. Kok bisa? Karena kita pakai firman Tuhan semau kita sendiri. Firman Tuhan nggak ngomong gitu kok. Kenapa kita maksa untuk ngomong seperti itu? Kan kita ini nggak bisa ngambil ayat firman Tuhan, kita comot, kita aplikasikan langsung buat di dunia kita. Dan kita ini mencuekkan firman Tuhan lain yang ngomong spesifik tentang itu. Mengindikasikan kita ini nggak bisa pakai that specific verse untuk hidup kita langsung. Kita nggak boleh kayak gitu loh. Kita nggak konsisten. Dan kalau kita maksa bersikap seperti itu, teman-teman tahu nggak? Sikapnya kita memperlakukan firman ini sama saja dengan sekte sesat. Yang mereka cuma comot-comot ayat firman, mereka bilang ini poinnya, ini. Tapi ternyata bukan, karena firman Tuhan bagian lain ngomong kalau ini salah, ini tidak benar. Sikap kita ini sama loh, karena kita ambil firman Tuhan, kita comot untuk maunya kita, tanpa kita peduli konteks firman Tuhan ini ngomong apa. So, kalau kita nggak mau disamakan dengan sekte sesat, please don't do that. Karena anak Tuhan nggak gitu cara pakai firman Tuhan. Kalau yang kita percaya itu benar, yaitu Tuhan akan memberikan harapan yang baik untuk hidup kita, untuk masa depan, percayalah teman-teman akan menemukan ayat firman Tuhan itu seiring waktu kita baca firman. Jangan dipaksa, jangan ikut slogan yang populer beredar di sosial media atau di gereja teman-teman. Cek kebenaran itu di dalam firman. Karena tidak semua yang beredar di sosial media dan bahkan disampaikan di mimbar itu benar. Ini salah satu contoh nyatanya. Yeremia 29 ayat 11. Tidak bisa kita pakai untuk aplikasi hidup kita sekarang. Itu Tuhan akan kasih hari depan yang penuh harapan untuk kita di zaman sekarang. Sedangkan konteks ngomong hal yang berbeda. This is irresponsible. Yuk kita jadi anak Tuhan yang kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan dan kita aplikasikan dengan benar janji Tuhan. This promise is not for us, tapi kita bisa belajar dari janji Tuhan yang sudah Tuhan kasih untuk bangsa Israel di dalam pembuangan sekalipun.